Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kali ini kita akan belajar matematika mengenai bab 4, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Oke, kita itu adanya di buku siswa halaman 125, 124, 125. Oke, kita langsung saja di sini. Ya, kita mulai dari fungsi. Di sana untuk memahami fungsi kita langsung saja untuk melihat di sini ada ditampilkan gambar jendela. Sebuah jendela geser berbentuk persegi panjang dengan tinggi 90 cm. Jadi di sini yang 90 cm yang tinggi yang dimaksudnya itu yang ini. Oke? Berarti di sini berapa cm? 90 juga. Di sini juga 90. Ini meja geser ya. Di sini juga 90 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi di sini misalkan x cm adalah lebar, x cm yang ini lebar, x cm otomatis di bawah juga x cm karena lebarnya sama. Dan y cm adalah keliling, berarti keliling itu hitung semua panjang yang ini, kelilingnya. Tinggal dijumlahkan. Mari gunakan tabel di bawah ini untuk merangkum hubungan antara X dan Y. Jadi maksudnya lebar dari jendela bagian yang terbuka ini kita hubungkan dengan X tadi dan kelilingnya Y. Seperti itu kan? Oke. Nah, di sini kalau X-nya kita buka kotak yang pertama, lebarnya 10 cm. Otomatis di bawah 10 cm. Ini lebarnya juga 10 cm, 10 cm dan seterusnya. Lebarnya sama 10 cm. Nah, seperti itu ya. Kalau kita buka jendela yang pertama, maka kita peroleh kelilingnya 200. Kelilingnya 200 itu diperoleh dari mana? Dari 90, di sini juga kan 90. Jadi 90 ditambah 90 kan 180. Ditambah dengan 10 190, ditambah dengan 10 yang di bawah adalah 200 sehingga di sini diperoleh 200. Dan yang berikutnya, kalau kita buka lagi kotak yang kedua, artinya ini kan tidak ada lagi kan? Dia terbuka maksudnya. Dan sisinya mulai tambah besar. Nah, sisinya yang ini lagi. Ini sudah tidak dihitung sehingga di sini tingginya kan 90. Lebarnya berapa? 20 kan? Ya, coba kalian hitung kelilingnya. Kalian hitung kelilingnya 90 tambah 90 180 ditambah 10 190 tambah 10 lagi 200 tambah 10 yang di bawah 210 tambah 10 lagi 220. Yang berikutnya kalau kita buka lagi jendela yang ketiga, di sini otomatis ini terbuka sudah. Begitu. Terbuka, makin lebar seperti itu. Sehingga di sini 90 jendela yang terbuka yang ini, yang kotak yang baru ini. Oke, makin lebar dia. Sehingga lebarnya berapa ini? 30 kan? 10, 20, 30. Jadi lebarnya 30 dan di sini lebarnya juga 30. Seperti itu. Jadi tinggal kita untuk menghitung keliling, kita tinggal jumlahkan semua angka-angkanya. 90 cm ditambah 90 cm 180 ditambah 180 tambah 30 210 210 tambah 30 240 seperti itu. Nah, di sini untuk lebarnya 40 mungkin ditambah lagi satu jendela di sini 10, otomatis di sini
Tidak ada lagi kan? Tidak ada lagi sehingga makin lebar. Makin lebar. Nah, di sini kita tinggal hitung 10, 20, 30, 40. Lebarnya makin ini panjang kan? Begitu. Di sini 90. Tinggal kalian hitung. Ingat bahwa kalau hitung seperti ini, kalian juga bisa menggunakan yang namanya keliling persegi panjang. Di mana rumus keliling persegi panjang itu sama dengan 2 kali panjang ditambah dengan 2 kali lebar. Sehingga keliling yang diperoleh 2 kali panjang, panjangnya di sini kan 90. 2 kali 90 ditambah dengan 2 dikali dengan, kalian tinggal jumlahkan lebarnya berapa? Lebarnya 40. 2 kali 40. Sehingga 2 kali 90 itu kan 180. Ditambah dengan 2 kali 40 itu 80. Sehingga di sini 180 ditambah dengan 80 hasilnya adalah 260. Sehingga di sini kalian bisa tulis 260. Hal yang sama bisa kalian lakukan dengan memanjangkan, tambah lagi. Kalian bisa hitung dengan rumus keliling persegi panjang. Sehingga nanti kalau lebarnya 50 di sini kalian bisa taruh 280. Setelah kalian hitung, kalian akan menemukan angka 280. Dan di sini kalian coba lebarnya itu 60, kalian akan menemukan hasilnya adalah 300. Nah, seperti itu ya. Oke, inilah yang dinamakan fungsi. Kenapa dinamakan fungsi? Ingat, fungsi tiap satu domain kita anggap di atas 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ini namanya domain. Itu punya pasangan cuma satu. Dia tidak lebih punya pasangan yang lain. Seperti itu ya. Misalnya seperti ini. Kalau lebarnya 10 kita substitusikan di L sini. Kalau panjangnya kan tetap 90, lebarnya saja yang berubah-ubah. Kalau kita ganti lebarnya 10, bisa tidak dia menghasilkan angka lain selain 200? Bisa tidak? Coba, kalau memang bisa, seperti apa? Misalnya di sini L. Kita di sini 2 kali 90 ditambah dengan 2 dikali dengan 10. Nah, di sini sama dengan 2 kali 90 kan 180. Ditambah dengan 20. Hasilnya adalah 200 kan? 200. Kalau kita pakai 10 tadi, memungkinkan tidak menghasilkan angka selain 200? Tidak bisa. Dia hanya cukup satu hasilnya. Oke? Cuman satu hasilnya. Setiap yang memetakan hanya satu dari domain ke domain, cuman satu, itu dinamakan fungsi. Seperti itu. Contohnya ini. Ketika kalian substitusikan L-nya ini adalah 20, maka dia tidak akan menghasilkan angka lain selain 220. Dia pasti kalian mau hitung berapa kali pun, L kalian ganti dengan angka 20, hasilnya akan tetap 220 kan? Tidak mungkin angkanya meleset menjadi 240 kalau kalian substitusikan lebarnya 20. Nah, 20 ini kalau kita substitusikan pasti hasilnya cuma satu, yaitu 220. Kalau kita substitusikan itu maksudnya diganti posisinya dengan L. L ini kita ganti dengan 30 begitu. Kita substitusikan dengan 30, maka hasilnya pasti cuma satu, yaitu 240. Kalau hasilnya cuma satu pasangannya, maka ini dikatakan fungsi. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut di slide yang berikutnya. Nah, di sini ada soal 1. Itu adanya di halaman 128.
26. Oke. Untuk pernyataan 1 sampai 3. Yang satu yang ini sampai 3 yang ini. Oke. Panjang sisi sebuah persegi adalah X cm. Luas persegi tersebut adalah Y cm kuadrat. Ingat, kita coba buat tabel di sini. X adalah panjang sisi ya. Panjang sisi. Panjang sisi atau kita kurung dengan X. Nah, seperti itu ya. Terus di bawahnya luas persegi. Luas persegi. Persegi. Oke, kita buat tabel. Misalnya panjang sisinya itu 2. Ingat bahwa luas persegi kita bisa cari dengan rumus sisi dikali dengan sisi atau sama dengan sisi kuadrat. Sekarang sisinya 2, berarti luasnya berapa? 2 pangkat 2, seperti itu kan? Kan ini sisi kuadrat. S-nya 2, maka luasnya 2 pangkat 2 atau sama dengan 4. Kalau panjang sisinya 3, maka luas perseginya berapa? 9, betul. Kalau 4, 16. Kalau 5, 25. Kalau 6, 36. Kalau 7, 49. Dan seterusnya. Oke? Dan seterusnya. Kita lanjut. Bisa tidak kalau kita panjang sisinya 2, luasnya lebih dari 4 atau kurang dari 4? Misalnya kalian pasang di sini 2. 2 pangkat 2 itu ada tidak hasilnya selain 4? Tidak ada kan? Dia hanya satu hasilnya kan? Hanya 4 itu sendiri kan? Begitu juga dengan 3. 3 pangkat 2 cuma satu hasilnya, yaitu 9. Nah, di sini menjelaskan bahwa pernyataan yang pertama itu merupakan fungsi. Seperti itu. Pernyataan yang pertama merupakan fungsi. Kenapa? Karena dia memetakan satu ke satu. Dia tidak mempunyai dua hasil. Kalau dia mempunyai dua hasil, itu bukan namanya fungsi, melainkan relasi. Seperti itu. Oke, kita lanjut untuk pernyataan kedua. Oh ya, ini pernyataan pertama. Pernyataan kedua. Pada persegi panjang, kelilingnya adalah X cm dan luasnya adalah Y cm. Nah, pada persegi panjang ini kelilingnya adalah X cm. Keliling luas. Oke, kita buat tabelnya. Nah, ingat bahwa persegi panjang itu bentuknya kan seperti ini. Ya, seperti ini kan? Sehingga untuk rumus kelilingnya adalah seperti pembahasan sebelumnya tadi, 2 kali panjang ditambah dengan 2 kali lebar. Misalnya kelilingnya katakanlah di sini saya 5 2 2. Ini kelilingnya berapa sih? 14 kan? Kelilingnya 14. Luasnya berapa? Tinggal panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Berarti 5 kali 2 itu 10 kan? Apakah hasilnya cuma 10? Tidak. Karena apa? Yang kelilingnya 14 bukan hanya memiliki panjang 5 dan lebarnya 2. Tidak. Bisa saja kita buat persegi panjangnya di sini yang baru. Bisa saja dia di sini 3, di sini 4. Nah, di sini kelilingnya berapa? 3, 7, 10, 14. Sama kan 14? Tapi luasnya 3 kali 4 kan? Ternyata luasnya bukan cuma 10. Bisa saja dia 12. Begitu kan?
Nah, atau misalnya kita hapus yang ini. Kita coba dengan angka lain tapi kelilingnya tetap 14. Misalnya saya pakai di sini 1. 1 berarti di sini 6 kan? 6 tambah 6 12, 13, 14. 14 kan kelilingnya? Luasnya berapa? 6 karena 6 kali 1 kan? Ya, ternyata di sini ada 6 juga. Perhatikan. Dengan kelilingnya 14, maka luasnya belum tentu 1. Luasnya bisa 10, bisa 12, bisa 6, dan lain-lain. Dan ini kalau kita pakai bilangan bulat. Kalau kita pakai bilangan pecahan yang hasilnya 14, itu beda lagi. Di sini masih ada pasangan luasnya, seperti itu kan? Lebih dari 1 pasangannya. Misalnya saya pakai di sini 24. Misalnya di sini 24. Oke, di sini saya hapus lagi. 5-nya saya hapus. Kita cari yang kelilingnya 24. Yang kelilingnya 24 kan bisa di sini 10, 10, 2, 2 kan? 24 kan? Luasnya berapa? Luasnya 10 kali 2 yaitu 20. Selain 20 luas yang lain ada tidak? Ada. Contohnya di sini saya pasang lebarnya 5 sudah 10. Kurang berapa? Kurang 14. Pastinya di sini 7. Ini kan kelilingnya 24. Luasnya berapa? Oke, 35. Selain 20 dan 35 ada tidak yang lainnya? Ada dan masih banyak lagi. Perhatikan. Di sini satu domain punya kawan berapa ini? Lebih dari 1. Ini menandakan bahwa dia bukan fungsi. Nah, seperti itu ya. Paham? Kalau dia fungsi, temannya hanya satu. Dia memetakan cukup 1 aja ke arah kodomain atau daerah kawannya. Kalau dia bukan fungsi, dia bisa saja memetakan ke daerah kawannya atau kodomain itu lebih dari 1. Contohnya yang ini. Nah, berarti yang pernyataan 2 ini bukan fungsi ya. Ini fungsi. Ini bukan fungsi. Bukan fungsi. Oke. Sekarang kita coba untuk pernyataan yang ketiga. Nah, di sini ada terdapat 14 liter parafin. Setelah digunakan sebanyak X liter, sisanya Y liter. Maka di sini digunakan sebanyak X liter dan sisanya Y liter. Oke, kita buat tabel seperti tadi. Kan ada 14 liter semuanya kan? Kalau dia digunakan 1 liter, berarti sisanya berapa? 13 liter. Kalau kita gunakan 1 liter, bisa tidak dia menyisakan selain 1 liter? Bisa tidak? Bisa tidak? Tidak bisa. Karena yang digunakan 1, ya pasti sisanya 13 seperti itu kan? Kalau digunakan 2, sisanya 12. Kalau digunakan 3, sisanya 4, sisanya 10, 5 sisanya 9, 6 sisanya 8, dan seterusnya sampai dia gunakan 14, sisanya habis atau 0. Dia memetakan 1 ke 1 atau tidak? Ternyata memetakan 1 ke 1. Berarti di sini menunjukkan bahwa ini merupakan fungsi. Oke, ini merupakan fungsi.
Kita lanjut lagi untuk yang soal yang kedua. Pada soal halaman 124, ini soal halaman 124 sudah ditampilkan di bawah. Sebuah kolam mempunyai panjang 25 meter, lebar 13 meter, dan tinggi atau kedalaman 1,2 meter. Sebelum digunakan, kolam dibersihkan kemudian diisi air dengan kecepatan tetap. Nah, di sini kolam diisi air sedemikian hingga ketinggian air naik 8 cm per jam. Ini dia 1 jam naiknya 8 cm. Misalnya Y adalah ketinggian air di sini. Setelah X jam Y adalah ketinggian air setelah X jam sejak mulai mengisi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kalau dia 1 jam berarti ketinggian air yang telah terisi 8 cm kan? Kalau dia 2 jam berarti ketinggian air yang telah terisi berapa cm? 16. Kalau 3 jam 24 cm. Ini kan kecepatan tetap dia. Kalau dia ke 4 jam 32. Kalau 5 40 dan 6 48. Nah, seperti itu ya. Dapatkah disimpulkan bahwa Y adalah fungsi dari X? Ya, karena memiliki satu pasangan saja kan? Dia tidak memiliki lebih dari satu pasangan. Setiap daerah di domain memiliki satu kawan di daerah kodomain atau daerah kawan. Contoh, 1 ini cuman punya teman 8, 2 cuman punya teman 16, tidak ada yang lain. Nah, ini dapat dikatakan fungsi. Jadi jawaban nomor 2 fungsi. Ya, bahwa Y adalah fungsi dari X. Yang ketiga, nyatakan Y dalam X menggunakan persamaan dan jelaskan apa hubungan antara X dan Y. Apakah berhubungan dengan senilai atau berbalik nilai? Ingat kemarin Pak Guru sudah kasih tahu kan? Oke, mari kita lihat di sini. Persamaannya apa? Kalau Y sama dengan X-nya kan gampang berubah-ubah. Y berubah ketika X-nya berubah. Kalau X-nya tetap, Y juga tetap. Artinya bahwa X itu adalah variabel bebas dan Y itu adalah variabel terikat, seperti itu. Sehingga di sini Y sama dengan perubahannya kan 88 kan? Mulai dari 00. Berarti di sini 8X. Kalau X-nya 1, 8 kali 1 sama dengan 8. Kalau X-nya kita ganti dengan 2, maka 8 kali 2 sama dengan 16, ya kan? Kalau X-nya kita ganti dengan 3, berarti 8 dikali dengan X. Tapi X kita ganti dengan 3, maka 8 kali 3, maka hasilnya 24. Berarti persamaannya adalah Y sama dengan 8X. Yang berikutnya, jelaskan apa hubungan antara X dan Y. Sudah dijelaskan bahwa Y mengalami perubahan ketika X-nya berubah. Artinya, X ini variabel bebas dan Y ini variabel terikat. Oke. Apakah berhubungan senilai atau berbalik nilai? Kita lihat. Kalau dia senilai berarti rasionya sama. Kita lihat 1 dengan 8. Apakah dia senilai? 1/8. Terus 2/16. 2/16 kalau kita sederhanakan menjadi 1/8 juga, karena sama atas dan bawah kita sama-sama bagi 2. 2 bagi 2 1 dan 16 bagi 2 itu 8. Kalau 3/24 1/8 juga. Kalau 4/32 1/8. Perhatikan 1/8 1/8 1/8 1/8, pastinya 5/40 juga 1/8. Ini menunjukkan bahwa rasionya sama, berarti dia perbandingan senilai. Perbandingan
senilai. Nah, perbandingan senilai itu kita bisa lihat ciri-cirinya. Ketika X-nya makin besar, maka Y-nya juga semakin besar. Tapi ingat, rasionya harus sama. Di sini kan X-nya makin besar kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan Y-nya juga makin besar. 8, 16, 24, 32, 40, 48, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi ketika X-nya mengalami peningkatan, maka Y juga mengalami peningkatan. Ini yang disebut dengan perbandingan senilai. Tapi ingat, dia dikatakan senilai ketika rasionya sama. Kalau dia X-nya makin naik dan Y-nya juga makin naik, tapi rasionya tidak sama, maka tidak dapat dikatakan itu perbandingan senilai. Jadi harus paham. Oke? Sejak mulai isi air, berapa lama kolam akan terisi penuh? Berapa lama? Karena di sini kedalaman 1,2 meter. 1,2 meter tingginya berapa sih? Kalau diubah ke dalam sentimeter, karena di sini sentimeter kan ketinggian air terisi. Kalau 1,2 meter menjadi 1.200 cm. 1.200 cm. Jadi kita ubah dulu. 1,2 meter menjadi 1.200 cm. Nah, sekarang kita tinggal cari melalui persamaan Y sama dengan 8X. Dia terisi penuh ketika air mengalami ketinggian 1.200 cm kan? Maka Y harus 1.200. Y hanya sama dengan 1.200. Maka di sini 8X. 8X sama dengan 1.200. Agar kita memperoleh nilai X, maka kedua ruas kita bagikan dengan angka di depan X atau 8. Sehingga di sini 8. Nah, sehingga X sama dengan 1.200 dibagi dengan 8. Kira-kira 1.200 dibagi dengan 8 itu berapa? 1.200 dibagi dengan 8. Hasilnya adalah 150. Berarti dalam waktu 150 jam, maka kolam itu akan terisi penuh. Seperti itu. Jadi di sini 150 jam. Di sini ketinggian air 1.200 cm atau penuh. Nah, seperti itu. 150, maaf, bukan 1.500 ya, tapi 150. Oke. Nah, sampai di sini sudah paham? Kita lanjut untuk nah ini grafiknya untuk Y sama dengan 8X. Y sama dengan 8X, ini grafiknya. Dia 0. Ketika 1 jam dia di 8. Ketika 2 jam dia di 16. Ketika 3 jam dia di 24. Ketika 4 jam dia di 32. Oke, kita lanjut di soal yang ketiga. Ini yang terakhir. Coba lihat di buku. Soal yang ketiga. Pada soal halaman 124, jika mengisi kolam dengan pompa air dan ketinggiannya naik X cm per jam, diperlukan Y jam sampai terisi penuh. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Gunakan tabel di bawah ini untuk menyajikan hubungan antara X dan Y. Ingat, kalau dia ketinggian air per jam 4 cm per jam, maka di sini apakah dia kalau kita isi air itu pelan-pelan, dia penuhnya makin lama atau makin cepat? Makin lama. Kalau kita isinya dengan kecepatan yang cepat atau dengan cara yang cepat, ketinggian air makin cepat penuh atau tidak? Makin cepat.
Sehingga di sini kalau ketinggian air per jam hanya 4 cm per jam, itu artinya lambat kan? Maka di sini kalau dia isi dengan kecepatan 4 jam, maka di sini dia 30 jam waktu mengisi sampai dia penuh. Kalau dia 8 cm per jam, maka di sini 15. Ya. Kalau dia di sini 12, maka di sini 10 jam, makin cepat kan? Kalau dia 16, berarti di sini 16 berapa? 7,5. Nah, seperti itu. 7,5. Dan seterusnya. Kita lihat X-nya dia semakin naik kan? Ya. Y-nya dia semakin turun. Maka dia ini yang dikatakan perbandingan berbalik nih. Tapi ingat, kita harus lihat rasionya. Kalau dia berbalik nilai, lihat di sini dan lihat juga di sini. Lihat juga di sini. Lihat juga di sini. Kalau dia isinya 15, otomatis penuh dalam waktu 8 jam. Berbalik nih antara 8 15, di sini 15 8. Kalau saya isi di sini 10, maka di bawah sini berapa? 12. Berbalik nih nilai. Kita tahu dari mana ketika dia ini merupakan perbandingan berbalik nilai? Dari kita tinggal kalikan saja. 4 kali 30 120. 8 kali 15 8 kali 15 120. 12 kali 10 120. 16 kali 7,5 120. 15 kali 8 120 dan 10 kali 12 120. Nah, kita lihat ciri-cirinya berbalik nilai. Di sini 8 15, di sini juga ada 15 8. Di sini 12 10, di sini ada 10 12. Berbalik nilai jadinya. Maka ini dapat disimpulkan bahwa berbalik nilai. Kita sudah menjawab untuk soal yang ketiga. Apakah Y adalah fungsi dari X? Ya. Karena apa? Karena mempunyai satu pasangan di daerah kawannya. Dia tidak mempunyai kawan lebih dari satu. Itu untuk bahasa yang paling mudah sudah. Nah, ya, jawabannya adalah ya fungsi. Yang berikutnya, nyatakan Y dalam X menggunakan persamaan. Selain itu, jelaskan antara hubungan X dan Y. Apakah senilai atau berbalik nilai? Tadi senilai atau berbalik nilai? Berbalik nilai. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk hari ini. Kita lanjut untuk minggu depan. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Tetap semangat ya.